Kenapa aku? Kenapa harus aku yang dinikahi 4 pria sekaligus? Aku cuma ingin bekerja, bukan dijadikan istri bergilir. Tapi malam itu, semua pintu terkunci. Semua mata tertuju padaku. Dan malam pertama, jadi mimpi buruk yang tak pernah bisa kulupakan. Apa aku akan selamat dari rumah itu? Atau jadi milik mereka selamanya? Sebelum lanjut, jangan lupa absen dulu di kolom komen dari kota mana Anda menonton video ini. Dan pasti jangan lupa subscribe dulu. Saya doakan yang sudah klik subscribe rezekinya lancar. Amin. Namaku Liana. Usiaku 25 tahun. Berasal dari desa kecil di Jawa Timur. Aku berangkat ke Timur Tengah sebagai TKW, berharap bisa membantu keluarga dan melunasi utang bapak. Majikanku, Tuan Abdul, terlihat baik saat pertama kali aku tiba di Riyadh. Rumahnya besar, istrinya ramah, anak-anaknya sopan. Tapi setelah 2 minggu, semua berubah. Aku dipindahkan ke rumah adiknya, Tuan Hasan. Lalu seminggu kemudian, ke rumah Tuan Yusuf. Aku mulai curiga. Kenapa aku berpindah-pindah rumah majikan yang masih satu keluarga? Sampai suatu sore, aku dibawa ke ruangan besar yang penuh dengan lilin dan bunga mawar. 4 pria Arab berdiri di hadapanku, Abdul, Hasan, Yusuf, dan satu lagi yang belum pernah kutemui. Mereka tersenyum. Tapi senyum itu dingin. Bukan senyum ramah, melainkan senyum penuh maksud. Mulai malam ini, kamu akan jadi istri kami berempat, kata Tuan Abdul tanpa ekspresi. Hatiku berdebar. Tanganku gemetar. Apa maksudnya, Tuan? Tanyaku. Mereka hanya tertawa kecil. Kamu sudah kami beli. Dengan harga tinggi. Jadi, kamu milik kami sekarang. Aku mencoba kabur. Tapi semua pintu dikunci. Semua jendela dijaga. Dan malam itu, pintu kamar dibuka. Lampu diredupkan. Langkah kaki mereka terdengar di lorong. Aku berdiri kaku di tengah kamar luas itu. Lantainya berkarpet tebal, dindingnya dihiasi kaligrafi emas, tapi semua terasa mencekam. Suara langkah kaki mereka semakin dekat. Satu persatu, mereka masuk. Tuan Abdul, Hasan, Yusuf, dan yang terakhir, pria itu bernama Amir, anak tertua dari keluarga tersebut, dingin dan tak banyak bicara. Aku mundur, tubuhku gemetar. Apa yang kalian mau? Suaraku bergetar, tapi tak ada satupun dari mereka yang menjawab. Tuan Abdul hanya menutup pintu perlahan dan menguncinya dari dalam. Mereka duduk melingkar. Lalu dimulailah percakapan yang membuat darahku membeku. Siapa duluan malam ini? Tanya Hasan ringan, seolah ini hal biasa. Giliran Yusuf, sahut Amir tanpa menoleh ke arahku. Aku menjerit, aku bukan benda, aku manusia. Tapi tangisanku tak membuat mereka tersentuh. Yusuf bangkit, mendekat, dan menggenggam lenganku. Jangan melawan. Ini sudah menjadi bagian dari perjanjian, katanya lirih tapi tegas. Aku meronta, tapi tenagaku kalah jauh. Tubuhku ditarik ke ranjang besar yang dipenuhi bantal dan selimut mahal. Detik itu juga aku sadar, tidak ada yang bisa menolongku. Tidak ada jalan keluar. Teleponku sudah disita. Paspor? Entah di mana disimpan. Tubuhku seperti dipatahkan. Bukan hanya karena fisik, tapi juga karena kehormatan yang direnggut tanpa izin. Setelah Yusuf keluar, aku pikir semuanya selesai. Tapi belum. Hasan masuk. Lalu Abdul. Terakhir, Amir. Tak ada belas kasihan di mata mereka. Hanya hasrat. Dan aku, tergeletak, hancur. Pagi harinya aku tak bisa bangun. Seluruh tubuhku sakit. Seperti ditindih beban berkali-kali lipat. Tapi mereka tak peduli. Bangun. Hari ini kamu ikut kami ke acara keluarga. Kamu harus tersenyum, kata Abdul sambil melemparkan gaun mewah ke arahku. Dan aku harus menutupi luka dan air mata dengan make-up dan senyuman. Gaun merah muda itu dingin di kulitku yang masih memar. Tangan gemetar saat memegang lipstik. Cermin di depanku memantulkan wajah yang tak lagi kukenal. Mata bengkak, pipi pucat, senyum terpaksa. Di luar kamar, mobil mewah sudah menunggu. Abdul memaksaku duduk di sampingnya. Jangan macam-macam di depan keluarga kami. Ingat, kamu milik kami. Bukan tamu, bisiknya dingin di telingaku.
Kami tiba di villa besar pinggiran Riyadh, tempat keluarga besar mereka berkumpul. Wanita-wanita Arab bergaun mewah menatapku dengan senyum palsu. Beberapa dari mereka berbisik, memandang sinis, seolah aku hanya pemuas nafsu keempat pria yang berdiri di belakangku. Aku dipaksa berdiri di tengah ruangan. Diperkenalkan sebagai istri baru keluarga Al-Hazim. Seorang wanita tua mendekatiku. Matanya tajam. "Berapa harga yang mereka bayar untukmu?" bisiknya dalam bahasa Arab. Aku menahan air mata. Tidak menjawab. Tidak boleh menjawab. Lalu tiba-tiba, seorang anak kecil datang padaku, menarik tanganku. "Ibu," katanya pelan. Aku tertegun. Anak itu, siapa? Kenapa memanggilku ibu? Hasan buru-buru menarik si kecil. Itu anak dari pernikahan sebelumnya. Jangan pedulikan. Tapi saat aku menatap mata anak itu, ada rasa aneh dalam dadaku. Seolah aku sedang melihat bagian dari masa depan yang tak ku mengerti. Malam harinya, setelah semua tamu pulang, aku memberanikan diri bertanya, "Kenapa aku? Kenapa kalian harus menikahiku bersama-sama?" Jawaban Abdul membuat napasku tercekat. Keluarga kami punya tradisi. Seorang perempuan pilihan harus mengikat keempat pilar kekuasaan kami. Dan kamu adalah pilihan dari ritual itu. Aku menatapnya tak percaya. Ritual? Amir menimpali. Ya, kamu bukan sekadar istri. Kamu, kunci warisan kekuatan keluarga ini. Tubuhku menggigil. Jadi, ini bukan hanya soal nafsu. Ini lebih dari itu. Aku bagian dari sesuatu yang lebih gelap, lebih kuno, dan lebih mengerikan. Malam itu aku tidak bisa tidur. Bukan karena tubuhku masih sakit, tapi karena kata-kata Amir terus terngiang di kepala. Kamu, kunci warisan kekuatan keluarga ini. Apa maksud mereka? Kenapa aku? Apa yang sebenarnya mereka sembunyikan? Sekitar pukul 2 dini hari, aku mendengar suara langkah kaki, pelan tapi pasti, berjalan di luar kamarku. Penasaran, aku membuka pintu perlahan. Lorong itu gelap, tapi samar-samar, ada cahaya obor dari ujung lorong, mengarah ke ruang bawah tanah yang terkunci. Aku mengikuti dari jauh. Dan saat aku mengintip dari balik dinding, jantungku nyaris berhenti. Mereka, keempat suamiku, berdiri melingkar di dalam ruang sempit berbau dupa. Di tengah ruangan, ada mangkuk besar berisi cairan merah pekat. Satu persatu mereka menjatuhkan tetesan darah dari jari masing-masing ke dalam cawan itu. Hasan membacakan doa dalam bahasa Arab kuno. Suaranya berat, dalam, dan menggetarkan. Kata-kata itu seperti mantra. Aku tak paham, tapi entah kenapa membuat bulu kuduku berdiri. Ayah kami telah mengikat kekuatan leluhur dalam darah. Dan kini, dengan pernikahan ini, dia akan bangkit dalam tubuh perempuan pilihan, ucap Abdul lantang. Aku menutup mulut, menahan napas agar tak terdengar. Tubuhku gemetar. Apa maksudnya? Ayah mereka sudah mati, tapi akan bangkit dalam tubuh perempuan pilihan? Mereka mengangkat cawan itu, lalu meminumnya bersama-sama. Lalu bersujud menghadap simbol aneh di lantai batu. Simbol yang entah kenapa, sangat mirip dengan tanda yang pernah muncul di leherku sejak malam pertama. Aku berlari kembali ke kamar sebelum mereka tahu aku mengintip. Kupandangi bayangan wajahku di kaca. Dan kulihat, di bawah telingaku, samar, ada lingkaran hitam. Simbol yang sama. Aku bukan hanya dipaksa menikah. Aku dipilih untuk sesuatu yang lebih kelam dari neraka itu sendiri. Pagi harinya, aku pura-pura lemas. Aku harus membuat mereka lengah. Sambil menyeka luka di leherku, aku berdoa dalam hati, berharap Tuhan masih mau mendengarkanku di negeri asing ini. Saat itulah, pintu kamarku diketuk. Bukan oleh salah satu dari mereka, tapi oleh seorang perempuan tua, pembantu rumah tangga bernama Fatimah. Matanya redup, langkahnya pelan, tapi tatapannya tajam menembus wajahku. Jangan menangis di tempat ini, nak. Air matamu bisa memanggil yang tak kelihatan. Bisiknya saat mengganti spray. Aku menoleh cepat. Apa maksudnya, Bu? Dia tak langsung menjawab. Tapi sebelum keluar kamar, dia meninggalkan secari kertas kecil di bawah bantal. Jangan makan apapun malam ini. Simpan tenagamu.
Pintu dapur belakang tidak dikunci setelah pukul 1 dini hari. Tanganku gemetar membaca pesan itu. Jadi, aku tidak sendirian. Fatimah tahu sesuatu. Mungkin dia tahu cara keluar dari rumah ini. Mungkin, dia juga pernah mengalami hal yang sama. Malam pun tiba. Aku pura-pura tidur di ranjang. Jam berdetak pelan. Tiap suara langkah membuatku tegang. Tapi aku bertahan. Menunggu waktu yang dijanjikan. Pukul 1 dini hari, aku bangkit. Perlahan aku buka pintu, menahan napas agar tidak berderit. Kususuri lorong dengan jantung yang nyaris copot. Dan benar, pintu dapur belakang terbuka sedikit. Tapi belum sempat aku melangkah keluar. Suara tawa terdengar dari balik kegelapan. Tawa laki-laki. Tawa yang sudah sangat kukenal. Abdul, kamu pikir bisa kabur, ya? Tanganku langsung ditarik kasar ke belakang. Tubuhku dibanting ke lantai dingin. Aku sudah bilang, kamu milik kami. Sampai napas terakhirmu. Saat itu juga, Fatimah muncul dari sudut dapur dengan pisau dapur di tangannya. Biarkan dia pergi. Abdul! Teriaknya dengan suara gemetar. Abdul terdiam. Tapi wajahnya berubah, menjadi merah. Matanya, bukan lagi mata manusia. Dia meraung. Tanduk kecil muncul di pelipisnya. Dan aku berteriak sekencang mungkin. Jeritanku menggema di seluruh rumah. Fatimah berdiri membeku, pisau gemetar di tangan tuanya. Abdul atau makhluk yang menyerupainya, mulai berubah. Wajahnya memanjang. Mata hitamnya berpendar merah. Tanduk-tanduk kecil mencuat dari pelipisnya, dan giginya tajam seperti binatang buas. Dia sudah melihat ritualnya, Fatimah. Sekarang dia harus jadi wadahnya. Ayah kami sudah memilih. Geram Abdul dengan suara yang bergetar dan dalam, bukan lagi suara manusia. Fatimah menahan napas, lalu menoleh padaku. Lari, nak. Lari lewat terowongan belakang pantry. Sekarang. Aku tak berpikir 2 kali. Tubuhku masih lemah, tapi ketakutan memberi kekuatan. Aku berlari menembus pintu pantry yang belum pernah kubuka sebelumnya. Di balik rak bumbu besar itu, ada celah sempit, terowongan tua, gelap, dan pengap. Tanpa lampu, tanpa arah. Tapi itu satu-satunya jalan. Di belakangku, ku dengar suara benturan. Fatimah, dia berusaha menahan Abdul. Teriakannya disusul suara kaca pecah. Air mataku mengalir. Aku tak ingin meninggalkannya. Tapi aku tahu, jika aku berhenti, aku akan mati. Langkah kakiku menyusuri lorong tanah itu, licin dan sempit. Tangan menyentuh dinding lembab, napasku terengah. Lalu, samar-samar di depan sana, cahaya. Aku merangkak keluar ke sebuah gudang tua di balik rumah besar itu. Bau kayu lapuk dan debu memenuhi udara. Dan di situ, di sudut gudang, aku melihatnya. Sebuah altar batu. Di atasnya, tergeletak foto diriku. Ya, fotoku, saat aku masih di Indonesia. Bersama fotoku, ada rambutku yang digulung, bercampur darah kering, dan boneka kecil menyerupai bentuk tubuhku. Tanganku gemetar. Hatiku tercekat. Mereka sudah mempersiapkan semua ini, bahkan sebelum aku datang. Bahkan sebelum aku tahu siapa mereka. Lalu, langkah kaki terdengar dari luar gudang. Bukan 1, tapi 4. Hasan, Yusuf, Amir, dan Abdul. Ritualnya belum selesai. Liana, ucap Amir dengan nada datar. Kamu sudah mencoba lari, tapi kamu akan tetap jadi wadahnya. Aku berdiri, menggenggam pisau kecil yang tergeletak di altar. Kalau kalian mau tubuhku, kalian harus bertarung dulu. Tanganku menggenggam pisau kecil itu erat. Pisau yang tumpul, tapi satu-satunya harapan. Keempat pria itu melangkah perlahan, mengepungku dalam lingkaran altar. Hasan tersenyum sinis. Pisau itu tidak akan menyelamatkanmu, Liana. Ritual ini sudah ditulis jauh sebelum kamu lahir. Yusuf membuka gulungan kain hitam dari sakunya. Isinya, mantra kuno yang ditulis dengan darah. Di tengah-tengah gulungan itu, terdapat namaku. Tubuhku lemas. Mereka sudah mengikat takdirku sejak lama. Amir maju mendekat, membawa semacam kalung perak bergigi.
Benda ini akan membuka gerbang antara tubuhmu dan arwah ayah kami. Setelah itu, kamu takkan pernah jadi dirimu lagi. Aku mundur. Pisau di tanganku terangkat gemetar. Aku akan melawan, sampai akhir. Aku mengayunkan pisau ke arah Amir. Tapi dengan satu gerakan cepat, tanganku dipelintir, pisau terlepas, tubuhku didorong ke altar. Hasan mengikat kedua tanganku. Yusuf menyiapkan api kecil dari mangkuk tanah liat dan menuangkan cairan aneh ke tubuhku. Ini minyak pemanggil. Tubuhmu harus siap untuk dirasuki, bisiknya. Aku berteriak. Air mataku mengalir deras. Tapi mereka terus membaca mantra. Di tengah suara mantra dan nyala api, pintu gudang tiba-tiba dibuka keras. Fatimah muncul, penuh luka, berdarah, tapi masih hidup. Di tangannya, ia membawa botol kaca berisi cairan hitam. Kalau kalian tak mau membiarkannya pergi, maka kalian semua akan ikut ke neraka. Dengan teriakan penuh amarah, Fatimah melemparkan botol itu ke tengah lingkaran altar. Bom! Ledakan keras terjadi. Asap hitam memenuhi ruangan. Aku tak bisa melihat. Tubuhku terlempar dari altar, tali ikatan terputus. Suara-suara aneh terdengar, teriakan, tangisan, dan suara seperti tulang patah. Semuanya gelap. Saat aku membuka mata, aku sudah di rumah sakit. Di sebelahku, ada seorang suster berpakaian putih. Ia berkata pelan, "Kamu ditemukan di luar kota. Pingsan di pinggir jalan. Tidak ada tanda siapa yang membawamu." Aku menoleh ke jendela. Angin sore meniup tirai lembut. Tapi, di pergelangan tanganku, masih ada bekas ikatan tali itu. Dan di leherku, simbol lingkaran itu belum hilang. Apakah ritual itu benar-benar gagal? Atau, sesuatu sudah tinggal dalam tubuhku? 3 bulan telah berlalu sejak aku keluar dari rumah itu. Setiap malam aku berdoa, berharap semua itu hanya mimpi buruk yang telah selesai. Tapi malam-malamku tetap penuh gelisah. Setiap aku menutup mata, aku melihatnya, altar itu. Dan keempat wajah mereka, tersenyum di balik asap dupa. Aku tinggal sementara di penampungan TKW di pinggiran Jeddah. Pihak KBRI membantu proses kepulanganku. Tapi setiap pemeriksaan medis, hasilnya selalu aneh. Suhu tubuhku tak stabil. Tekanan darahku melonjak tengah malam. Dan yang paling aneh, hasil scan MRI memperlihatkan bayangan samar di dekat jantungku. Dokter menyangka itu tumor. Tapi mereka tak bisa menjelaskan kenapa bayangan itu bergerak. Sampai suatu malam, aku menatap cermin kecil di kamar. Rambutku sudah rapi. Make up ringan di wajahku. Tapi ada sesuatu yang salah. Bayanganku tersenyum. Padahal aku tidak. Aku mundur. Cermin itu tetap memantulkan sosokku. Tapi ekspresinya hidup sendiri. "Ayah kami, sudah di dalammu." Suara itu muncul dari pantulan, dalam, berat, dan menggelegar. Aku terjatuh, memukul cermin itu hingga pecah. Tapi serpihan kaca itu membentuk simbol yang sama. Lingkaran berisi garis patah di tengah. Tubuhku gemetar. Suara-suara mulai bermunculan. Bukan hanya dari cermin, tapi dari tembok, dari bayanganku, dari bisikan angin. Aku bertanya-tanya, apakah ritual itu sebenarnya berhasil? Dan kemudian, seseorang mengetuk pintu kamar penampungan. Seorang pria, berjubah putih, wajahnya tertutup sorban. Dia menyerahkan sepucuk surat pada petugas. Dari balik tirai, aku mencuri pandang. Pria itu menatap langsung ke arahku, meskipun aku bersembunyi. Di surat itu tertulis, "Liana, waktunya sudah dekat. Tubuhmu hanyalah permulaan. Kami akan menjemputmu. Kami tidak butuh persetujuanmu lagi." Keluarga Al-Hazim. Surat itu kurobek, tapi huruf-hurufnya tidak mau hilang. Kertas itu seperti membakar kulitku dari dalam. Setiap malam sejak itu, aku mulai kehilangan kendali atas tubuhku. Tanganku bergerak sendiri. Mulutku bergumam mantra yang aku tidak pernah pelajari. Dan tiap kali aku berkaca, bayanganku tidak mengikuti gerakanku. Dia menatapku seperti orang asing. Kepalaku sakit. Mimpi buruk datang silih berganti. Dan aku mulai mendengar suara laki-laki di dalam pikiranku. "Kita sudah menjadi satu. Liana, engkau adalah jembatan antara dunia dan kekuasaan kami.
Aku dibawa kembali ke rumah sakit. Tapi dokter tak menemukan apapun. Secara medis kamu sehat, kata mereka. Tapi malam itu, di lorong rumah sakit, aku melihatnya. Amir berdiri di ujung lorong. Wajahnya tidak berubah. Tidak tua. Tidak terluka. Dia hanya tersenyum, lalu menghilang ke balik pintu tanpa suara. Ketika aku kembali ke kamar, tubuhku sudah tak bisa digerakkan. Kepalaku berat, leherku panas, dan dari balik dadaku, aku merasakan sesuatu bergerak. Seperti ada sesuatu yang tumbuh, bukan dari dagingku, tapi dari dimensi lain. Tubuhku bangkit sendiri. Kakiku berjalan ke jendela, lalu melompat dari lantai 2. Namun anehnya, aku tidak terluka, bahkan tidak memar. Dan saat aku menatap bayangan diriku di kaca mobil yang terparkir, itu bukan aku. Mata itu merah, dan di irisnya ada simbol lingkaran, menyala samar. Aku tidak bisa berteriak. Aku tidak bisa menangis. Aku hanya bisa menyaksikan dari dalam tubuhku sendiri, seperti penumpang dalam kereta yang dikendalikan orang lain. Dan malam itu, aku berjalan meninggalkan penampungan. Langkahku pasti. Tujuanku jelas. Aku kembali ke rumah itu. Rumah Al-Hazim. Bukan sebagai korban, tapi sebagai wadah. Dan mereka semua sudah menunggu. Tersenyum. Bersujud di hadapanku. Selamat datang kembali, ibu dari para pewaris. Kini aku duduk di singgasana batu, di ruang bawah tanah rumah Al-Hazim. 4 pria yang pernah memperkosaku kini berlutut di hadapanku, bukan sebagai suami, tapi sebagai pelayan. Rambutku panjang menjuntai. Mataku bukan lagi mataku. Mereka menyebutku Ummu Zala, ibu dari kegelapan. Ritual telah selesai. Tubuh ini telah sempurna. Tapi di dalam, jiwaku masih menangis. Aku masih Liana, gadis desa yang ingin menyelamatkan keluarganya. Yang cuma ingin bekerja. Yang cuma ingin pulang. Tapi kini, setiap langkahku menggetarkan tanah. Setiap kata dari mulutku jadi kutukan. Dan setiap malam, seseorang di dunia ini menghilang, diambil oleh kekuatan yang hidup di tubuhku. Mereka menyembahku. Tapi aku, menyusun rencana. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk mengakhiri semuanya. Aku akan membakar rumah ini. Menghancurkan altar itu. Dan kalau perlu, ikut mati bersama kekuatan ini. Karena jika aku terus hidup, maka dunia tak akan pernah damai. Namaku Liana. Dan jika kalian melihat wanita bermata merah di keramaian, jangan dekati dia. Jangan tatap matanya. Mungkin, itu aku. Atau, sesuatu yang jauh lebih gelap.